Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama pagi hari ini dimanapun kita berada. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita mau bersama-sama bersatu hati menaikkan pujian dan syukur dan memulai pagi hari ini dengan hati yang bersuka cita. Apapun keadaan kita saat ini, saya percaya bahwa senantiasa Tuhan memberikan kita kekuatan dan sukacita yang baru. Mari bersama pagi hari ini siapkan hati. Ini setiap keberadaan kami Tuhan pagi hari ini. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Kami mau bawa setiap pujian dan syukur kami pagi hari ini. Segala pujian dan hormat hanya bagi Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan, Engkau layak terima setiap pujian dari mulut lidah bibir kami. Biar pagi hari ini kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, oh, segala puji hanya bagi-Mu. Haleluya, kami bersyukur, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Hadirat-Mu yang penuhi setiap hati kami. Hadirat-Mu yang penuhi setiap kami Tuhan. Haleluya, Kau saja yang layak Tuhan. Oh haleluya, hadirat-Mu Tuhan. Ini setiap hati kami, ini setiap doa kami pagi hari ini Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Biar hadirat-Mu yang penuhi kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Engkau yang penuhi setiap hati kami. Dimanapun kami berada Tuhan, dari kuasa-Mu mengalir. Ku rindu
pagi hari ini. Pujian dan penghormatan kami bagimu Tuhan. Ini setiap kami sembah syukur hanya bagimu. Sebab Engkau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima hormat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang Tuhan dengan setiap persembahan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang memberkati setiap hati kami pagi hari ini. Dengan hati yang baru, dengan sukacita yang baru, kekuatan yang baru daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu, Engkau yang hadir hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, kami rindu selalu, ku rindu selalu diam di dalam bait-Mu, bersama menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu yang kudus, yang hidup. Haleluya. Oh, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Oh, saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati kasih-Mu, terima kasih Tuhan, dalam hadirat-Mu. Kau satu-satunya, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hati.
hatiku, ku ingin kau lebih dari segalanya. Kami rindu kasih dan bait-Mu Tuhan. Kami rindu bait-Mu, kekudusan-Mu penuhi Tuhan. Roh Kudus mengalir penuhi kami. Haleluya, haleluya. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi ini. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Bapa, sebelum kami memulai hari ini, kami rindu mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat pagi saudara. Kita berjumpa kembali pagi ini tentunya dalam keadaan yang baik, sehat dan luar biasa. Hari ini firman Tuhan terambil dari Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 ya. Kita mulai Efesus 6 ayat yang ke-10. Di sana tentang judul perikopnya kalau kita lihat perlengkapan rohani. Karena kehidupan kita ini adalah kehidupan rohani yang dibangun di dalam Kristus, manusia roh tentunya ya ada hal-hal secara rohani yang juga harus kita bangun. Termasuk saudara ya, peperangan kita adalah peperangan secara rohani juga. Makanya di sini dikatakan perlengkapan rohani judul perikopnya. Ya, kalau kita lihat ayat yang ke-10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ya, bagaimana seseorang bisa kuat? Tentunya kalau rohaninya kuat. Sebab ya kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan rohani yang sedang kita bangun, dan peperangan kita yang sesungguhnya adalah peperangan rohani ya. Dikatakan di sana Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaknya kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita semua harus kuat di dalam Tuhan. Ya, di dalam kekuatan kuasa Tuhan, sebab tidak ada kekuatan dari diri kita, saudara ya. Kekuatan kita hanya berasal dari Tuhan saja. Ayat 11 berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, kita disuruh mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, biasanya kan orang kalau bawa senjata itu mau berperang berarti. Ya, kita semua sedang berada dalam gelanggang peperangan, yaitu peperangan rohani. Ya, musuh kita adalah musuh rohani. Karena itu kita disuruh mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah.
Ya, perlengkapan senjata Allah. Di dalam kehidupan rohani tentunya senjatanya juga senjata rohani dan itu datangnya dari Tuhan. Ya, sebab kita ini bukan melakukan peperangan secara jasmani atau fisik tetapi di alam roh, Saudara, ya. Ada perlengkapan senjata Allah. Ya, kita diberikan selengkap senjata Allah itu harus kita kenakan. Supaya apa? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, jadi sebenarnya dalam kehidupan kita itu iblis itu hanya menipu, Saudara. Ketika kita menghadapi satu pergumulan yang berat, iblis menipu kita. Lihat ya keadaanmu. Kamu pasti tidak akan mampu melewati ini. Ya, tidak ada jalan keluar. Lihat saja hidupmu sudah buruk, lihat saja begini, lihat saja suamimu nggak mungkin berubah. Ya, kenapa kita perlu memakai selengkap senjata Allah? Karena iblis itu kerjaannya menipu. Nah, kalau kita tertipu maka kita kalah dalam hal ini, Saudara. Berapa banyak orang yang akhirnya tidak lagi mengharapkan mujizat Tuhan terjadi dalam rumah tangga, keluarga karena dia tertipu sama iblis. Iblis berkata suamimu gak mungkin bertobat. Lihat saja keadaannya semakin begitu, anakmu gak mungkin bertobat. Itu adalah tipu muslihat. Iblis itu kerjaannya menipu. Nah, kita ini harus memakai seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu bapa dari segala pendusta. Ya, sukanya menipu. Karena itu jangan percaya pada perkataan iblis, masa depanmu gak mungkin berubah. Kamu sudah ditakdirkan seperti itu, lihat saja nanti akan terjadi begini. Usahamu pasti bangkrut. Itu tipu muslihat iblis. Kalau kita percaya maka itu akan terjadi sungguh-sungguh. Makanya mari kita menyadari bahwa musuh kita itu adalah iblis. Dia hanya menipu kita Bapak Ibu ya. Karena itu kita harus pakai seluruh selengkap senjata Allah. Ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, perjuangan kita, peperangan kita di dunia ini bukan melawan darah dan daging atau melawan manusia. Tetapi kita ini sedang melawan pemerintah, penguasa, penghulu, roh-roh jahat yang ada dalam dunia ini. Itu semua adalah ya roh bentuknya. Kenapa kita ini harus membangun kehidupan manusia rohani yang kuat? Karena musuh utama kita itu bentuknya roh. Bukan darah dan daging, bukan anakmu, bukan istrimu, bukan suamimu, tapi roh yang ada di dalam diri orang itu. Ya, kalau ada suami yang tidak mau bertobat, kelakuannya itu benar-benar kebangetan, itu karena ada roh yang ada dalam dia. Musuh kita itu sebenarnya bukan dia, tapi roh yang ada dalam dia. Makanya kita jangan tertipu. Ya, kalau ada orang tua yang sangat menjengkelkan, itu berarti ada roh dalam dia. Makanya Alkitab bilang, perjuangan kita, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya bukan melawan manusia. Tapi melawan siapa? Pemerintah, penguasa, penghulu, serta roh-roh dunia ini yang gelap ini, roh-roh jahat di udara. Ya, mari kita menyadari akan sebuah kebenaran ini supaya kita semua jangan tertipu. Iblis itu penipu, kita harus kuat dalam roh supaya kita rohaninya kuat ya, dan kita harus melawan semua serangan-serangan iblis itu. Ya, sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging tetapi melawan roh jahat di udara. Ya, bukan suamimu, musuhmu, mertuamu, tetapi roh jahat di udara. Ayat 13 berkata, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya, dalam hidup ini akan datang hari-hari yang jahat. Ya, ketika iblis memancing kita untuk berantem dengan suami, istri, lalu kita terpancing, itu hari-hari yang jahat. Hari di mana kita harus berperang melawan setan.
Makanya dikatakan ambil seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Di mana iblis menyerang, itu adalah hari yang jahat bagi semua manusia. Di mana iblis menggoda kita, mungkin hari yang jahat itu kapan? Kita nggak tahu, mungkin besok, mungkin lusa. Hari yang jahat itu di mana iblis mencobai kita, dia ingin membuat kita berantem dengan keluarga, dengan orang tua, dengan suami, dengan anak. Itu adalah hari yang jahat di mana iblis menguji kita, di mana iblis mencobai kita supaya kita jatuh, saudara. Makanya dikatakan ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah itu supaya kamu dapat mengadakan perlawanan, lawan iblis pada hari di mana ia mau menyerang kita. Supaya kita tetap berdiri sesudah kita menyelesaikan segala sesuatunya. Kita jangan kalah, tapi tetap berdiri melawan iblis ya. Jadi berdirilah tegap. Ini saudara, perlengkapan senjata Allah itu apa? Berikat pinggang kebenaran. Nomor 1 harus ada kebenaran dalam diri kita. Berbaju sirah keadilan, ada keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ini termasuk perlengkapan senjata Allah yang harus kita pakai supaya iblis tidak mengalahkan kita. Kerelaan untuk memberitakan Injil. Artinya apa? Bukan hanya untuk pendeta, tapi untuk setiap kita anak Tuhan. Harus lawan iblis dengan firman. Kita harus rela menyampaikan firman, menyampaikan kebenaran, artinya berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ini termasuk dalam perlengkapan senjata Allah loh. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Ada iman, perlengkapan senjata Allah. Iman dikatakan sana, sebab dengan perisai itu, dengan iman itu kamu dapat memadamkan semua panah-panah api dari si jahat. Dengan iman kita panahkan serangan iblis. Kalau iblis berkata, hidupmu pasti akan gitu-gitu saja. Dalam nama Yesus, iblis aku percaya, aku beriman bahwa Tuhan sanggup mengubahkan. Itu iman yang akan mengalahkan panah api dari iblis. Kalau iblis berkata, dokter sudah memvonis kamu kena kanker, kamu pasti mati. Perkatakan, iblis, dengan iman hidup matiku di tangan Tuhan, bukan di tangan kanker, bukan di tangan dokter, tapi di tangan Tuhan. Dan terimalah ayat 17, ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam permohonan itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya bagi segala orang kudus. Jadi saudara, kita harus selalu berdoa dalam roh. Itu adalah perlengkapan senjata Allah. Ingat, doa itu bukan hanya ketika kita di kamar. Dimanapun kita berada kita harus berdoa. Roh kita berdoa, berjaga-jaga. Mau di mobil, dimanapun Tuhan, sertai hidupku, sertai pekerjaanku, sertai rencanaku. Harus seperti itu saudara. Saya berdoa supaya kita tetap kuat, terutama di hari-hari terakhir ini. Berdirilah teguh, pakai selengkap senjata Allah itu supaya kita kuat berperang. Ingat, musuhmu bukan darah dan daging, tapi roh jahat di udara. Mari kita mau tundukkan kepala, kita berdoa, kita merenungkan firman ini. Kami tahu Tuhan, iblis akan selalu berjalan menipu kami, menyerang kami dengan panah-panah api. Tapi kami juga percaya Tuhan berikan kami kuasa kemenangan. Kami akan tegak kepala kami karena Tuhan beserta kami. Karena mulut kami terus memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Katakan bersama saudara. Maka tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berjalan di sekelilingku, dan mulutku bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaran. Lebih lagi katakan, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berjalan di sekelilingku. Amin Tuhan. Dan mulutku memuji, bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu.
Kami percaya kepala kami tegak karena ada Tuhan dalam hidup kami. Kami mau kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Biarlah kami selalu berjaga-jaga di dalam Engkau Tuhan. Kami pakai seluruh perlengkapan senjata Allah itu untuk kami bertahan pada hari yang jahat ketika iblis mencoba untuk menjatuhkan kami. Kami mau berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, memakai baju sirah keadilan. Kami memakai kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Dan dalam segala keadaan kami pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai iman itu kami dapat memadamkan panah-panah api dari si jahat. Dan kami terima ketopang keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Dan juga kami mau terus berjaga-jaga dalam segala doa dan permohonan. Kami mau berdoa tiada putus-putusnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Pakai hidup kami untuk menjadi berkat. Pakai hidup kami untuk berdampak. Kami tahu peperangan kami bukan melawan darah dan daging. Bukan saudara kami sesama manusia, tapi roh jahat di udara. Mampukan anak-anak untuk terus kuat bertahan. Berkati yang bekerja, sekolah, kuliah, dimanapun berada Tuhan. Lindungi, jagai. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang beban berat Engkau beri kelegaan. Yang berulang tahun hari ini Engkau Tuhan tambahkan umur panjang, agar hidup kami boleh berdampak. Biarlah kekayaan, hormat di tangan kiri dan umur panjang di tangan kanannya, sebab Tuhan memberkati. Berkati bangsa dan negara kami, berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada. Indonesia dikuduskan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami pada hari ini. Semua kami yang ada dalam pergumulan, Tuhan menjadi jawaban. Kami kuat sebab Tuhan yang menopang kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka hati dan tanganmu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.